Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Jara Putra ini dengan tiga digit terakhir 073 dari tahun angkatan 2024. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi yang praktikum yang keempat, yaitu tentang ADC. Nah, itu apa itu ADC? ADC adalah analog to digital converter. ADC merupakan sebuah antarmuka fundamental yang menjembatani dunia fisik yang bersifat kontinu dengan dunia komputasi digital yang bersifat diskret. Hampir seluruh besaran fisik di alam semesta seperti suhu, intensitas cahaya, tekanan, maupun kelembapan pada dasarnya memiliki nilai yang berubah secara halus dan terus-menerus seiring waktu. Microcontroller tidak memiliki kemampuan untuk memproses sinyal kontinu tersebut secara langsung karena arsitektur komputasi hanya mengenali logika biner 0 dan 1. Oleh karena itu, ADC berperan sebagai penerjemah yang mengubah besaran tegangan analog dari berbagai sensor menjadi deretan angka digital yang dapat dihitung, dan dimanipulasi oleh unit pemroses pusat di dalam microcontroller. Nah, prinsip kerja ADC itu proses- yaitu proses konversi analog ke digital melalui tiga tahapan utama yang saling berurutan. Dimulai dari proses sampling atau pencuplikan sinyal. Nah, pada tahap ini, ADC akan mengambil sampel nilai tegangan analog pada interval waktu tertentu yang sangat spesifik dan beraturan, di mana laju pengambilan sampel ini sangat menentukan seberapa akurat sinyal digital dapat merekonstruksi sinyal aslinya. Setelah sampel tegangan diambil, tahapan selanjutnya adalah kuantisasi, yaitu proses memetakan nilai tegangan analog yang jumlahnya tak terhingga ke dalam tingkatan nilai diskrit yang jumlahnya terbatas berdasarkan resolusi ADC tersebut. Tahap terakhir adalah encoding atau pengkodean, di mana tingkatan nilai diskrit hasil kuantisasi tersebut diterjemahkan secara langsung ke dalam format bilangan biner agar kompatibel dengan register memori microcontroller untuk diproses lebih lanjut. Selanjutnya, resolusi 12 bit, referensi, tegangan, dan rumus konversi. Nah, resolusi sebuah ADC merepresentasikan seberapa halus sistem tersebut dapat membagi rentang tegangan analog ke dalam langkah-langkah digital. Sebuah ADC dengan resolusi 12 bit memiliki kemampuan untuk membagi tegangan input menjadi 4096 tingkatan yang berbeda, mulai dari nilai desimal 0 hingga 4095, yang didapatkan dari perhitungan 2 pangkat 12. Rentang ukur ini dibatasi oleh sebuah parameter penting yang disebut sebagai tegangan referensi. Ini batas maksimal tegangan analog yang dapat dikonversi menjadi nilai digital maksimum. Untuk memprediksi atau menerjemahkan nilai pembacaan tersebut, Anda dapat menggunakan rumus matematis di mana nilai digital merupakan hasil perkalian antara rasio tegangan input terhadap tegangan referensi dengan nilai maksimum dari resolusi ADC tersebut. Buat rumusnya itu ini, nilai digital sama dengan Pin dibagi V referensi dikali 2 pangkat N min 1. Nah, selanjutnya buat itu adalah pembahasan tentang karakteristik dan fitur ADC pada microcontroller ESP32. Microcontroller ESP32 memiliki arsitektur ADC yang sangat khas dan memerlukan konfigurasi khusus untuk mencapai pembacaan yang optimal. Perangkat ini dilengkapi dengan dua blok ADC utama, yaitu ADC1 dan ADC2. Namun terdapat batasan krusial di mana ADC2 membagikan sumber daya yang sama dengan modul Wi-Fi, sehingga penggunaan ADC2 sering kali bermasalah atau gagal ketika mikrokontroler sedang berhubung dengan jaringan nirkabel. Untuk mengatasi rentang ukur dasar yang sempit, ESP32 menyediakan fitur atenuasi atau peredaman sinyal internal yang memungkinkan pin analog membaca tegangan hingga mendekati 3,3 volt tanpa merusak perangkat keras. Selain itu, karena karakteristik ADC ESP32 cenderung tidak linear pada ujung bawah dan atas rentang pengukurannya, pabrikan menanamkan data kalibrasi spesifik secara permanen di dalam memori eFuse yang dapat dipanggil melalui perangkat lunak untuk mengoreksi kesalahan pembacaan secara otomatis.
Selanjutnya ada manajemen adesi lanjutan pada mikrokontroler STM32. Nah, keluarga mikrokontroler STM32 menawarkan kapabilitas ADC tingkat industri dengan fleksibilitas konfigurasi yang sangat tinggi. Sistem ini menggunakan arsitektur multiplexer di mana puluhan channel input analog dapat dihubungkan ke dalam satu atau beberapa modul konverter secara bergantian. Untuk memaksimalkan efisiensi, STM32 dilengkapi dengan fitur scan mode, sebuah mekanisme perangkat keras yang memungkinkan ADC melakukan konversi pada sekumpulan channel yang telah diprogram secara berurutan secara otomatis tanpa memerlukan interupsi CPU pada setiap pergantian pin. Lebih jauh lagi, fitur keamanan tingkat tinggi yang dinamakan analog watchdog memungkinkan pengguna untuk menetapkan batas ambang bawah dan ambang atas tegangan secara presisi, sehingga mikrokontroler akan secara instan memicu interupsi darurat apabila tegangan sensor melonjak atau anjlok melewati batas aman tanpa perlu menuliskan kode program pemeriksa kondisi secara terus-menerus. Selanjutnya ada teknik pendekatan filter analog dan digital. Nah, sinyal analog dari lingkungan sekitar rentan terhadap gangguan atau draw elektromagnetik yang dapat menyebabkan hasil konversi digital menjadi berfluktuasi secara tidak beraturan. Penanganan pertama harus dilakukan pada tingkat perangkat keras menggunakan filter analog seperti low pass filter yang terdiri dari konfigurasi resistor dan kapasitor untuk memblokir frekuensi tinggi yang tidak diinginkan agar tidak masuk ke pin mikrokontroler. Setelah sinyal terbebas dari draw frekuensi tinggi, pemrosesan lebih lanjut dilakukan pada tingkat perangkat lunak menggunakan teknik filter digital seperti moving average yang bekerja dengan cara mengambil sejumlah besar data pembacaan secara berurutan dan menghitung nilai rata-ratanya secara berkelanjutan untuk menghasilkan data pembacaan sensor yang sangat stabil dan halus. Selanjutnya ada pemanfaatan Direct Memory Access atau DMA secara komprehensif untuk dalam aplikasi sistem waktu dalam aplikasi sistem waktu nyata yang melibatkan pembacaan banyak sensor secara simultan, mengandalkan CPU untuk memindahkan setiap hasil konversi ADC ke dalam memori, akan sangat membuang waktu pemrosesan yang berharga. Disinilah arsitektur Direct Memory Access atau DMA mengambil peran utama sebagai jembatan lalu lintas data independen. Saat ADC selesai melakukan konversi pada sebuah channel, pengontrol DMA akan mengambil nilai digital tersebut langsung dari register data ADC dan menyimpannya ke dalam lokasi array di SRAM secara otomatis di latar belakang. Proses pemindahan data tingkat tinggi ini terjadi sepenuhnya tanpa membangunkan atau mengganggu siklus kerja CPU utama, sehingga mikrokontroler dapat menggunakan seluruh kemampuan komputasinya untuk mengeksekusi algoritma kontrol kompleks sementara data sensor terus diperoleh secara presisi pada memori. Kesimpulannya, analog to digital converter atau ADC merupakan jembatan teknologi esensial yang memungkinkan mikrokontroler untuk memahami dan memproses sinyal analog dari dunia fisik menjadi data digital melalui serangkaian tahapan yang ketat, yaitu sampling, kuantisasi, dan encoding. Kualitas dan akurasi dari konversi ini sangat bergantung pada resolusi sistem, seperti pemetaan 12 bit, serta tegangan referensi yang menjadi acuan utama dalam perhitungan nilai akhirnya. Dalam implementasi perangkat kerasnya, setiap keluarga mikrokontroler menawarkan pendekatan yang berbeda untuk mengoptimalkan pembacaan ini. Mikrokontroler ESP32 membutuhkan penyesuaian khusus melalui fitur atenuasi dan kalibrasi memori eFuse untuk mengoreksi ketidaklinearan pembacaan. Sementara keluarga STM32 berfokus pada kendala kelas industri dengan menyediakan fitur canggih seperti manajemen saluran berganda melalui scan mode dan sistem keamanan deteksi anomali mandiri berbasis analog watchdog. Pada akhirnya, perencanaan sistem ADC yang handal tidak hanya berhenti pada konfigurasi mikrokontroller saja, melainkan harus diiringi dengan penerapan teknik penyaringan di RAW melalui filter analog dan digital, serta integrasi pemrosesan latar belakang menggunakan Direct Memory Access atau DMA untuk menjamin kelancaran, stabilitas, dan efisiensi kerja CPU secara keseluruhan. Nah, itu untuk penjelasan dari teorinya. Langsung saja kita ke penjelasan dari programnya yang akan kita running dan juga video saat
praktikum itu dilakukan. Nah, ini untuk program yang pertama pada praktikum yang keempat yaitu tentang ADC. Ini untuk programnya seperti ini. Nah, langsung saja kita coba lihat video saat program ini di running. Nah, ini untuk perjawaban yang pertama yaitu menggunakan DMA dari percobaan praktikum tentang ADC. Ini untuk videonya bisa kita simak saat programnya di running. Ini masih dengan percobaan yang pertama namun menggunakan polling. Ini buat programnya langsung kita running dan kita lihat saat program ini di running. Langsung kita simak saja videonya. Nah, ini untuk percobaan ketiga pada praktik 4 masih dengan ADC. Ini untuk percobaan keduanya, ini untuk program percobaan kedua. Langsung kita lihat saja ini programnya. Nah, itu saja programnya. Langsung saja kita lihat ketika video saat praktikum praktikum tersebut. Nah, ini untuk program dari percobaan yang kedua yaitu yang pertama dengan menggunakan DMA. Ini untuk programnya. Langsung saja kita lihat saat video di runningnya. Nah, ini ada tampilan dari GUI-nya. Langsung saja kita lihat, kita simak videonya.
Nah, ini percobaan kedua menggunakan polling. Ini untuk programnya langsung saja kita running dan kita lihat saat program ini running. Kita simak videonya. Nah, ini buat program percobaan kedua menggunakan interrupt. Ini untuk programnya langsung kita running saja dan kita simak videonya saat program ini di running. Nah, ini untuk program untuk percobaan ketiga, yaitu masih tentang ADC. Nah, ini langsung saja kita lihat programnya. Untuk programnya kurang lebih seperti ini. Nah, ini untuk programnya. Nah, langsung saja kita lihat video saat praktikum dari praktikum tentang ADC ini. Nah, ini untuk percobaan ketiga yaitu kita memvariasi sendiri program kita. Ini untuk programnya langsung saja kita lihat saat di running. Kita simak videonya.
Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.